إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Sahabat Makan Azam Channel, pada kesempatan ini saya akan mengijazahkan kembali amalia yang pernah saya dapatkan dari guru-guru dosen saya. Insyaallah semoga keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Yang mengikuti, saya mohon maaf apabila ada video saya yang kurang jelas dan saya belum ada waktu untuk menambah teks ataupun keterangan-keterangan lainnya, dan mungkin nanti kedepannya saya akan tambahkan yang mana yang kurang jelasnya untuk bisa sahabat Makan Azam Channel dan sudah lebih jelas dan amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat Makan Azam Channel, untuk selanjutnya pada episode kali ini, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, insyaallah saya akan ijazahkan salawat Ismul Azam atau oleh para ahli hikmah, ahli tasawuf, banyak juga yang mengatakan dengan salawat kulhu goib. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhikal alal mu'abbadi ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin, wa as'aluka bismikal azamil wahidil biwahdatil ahad al ma'ali an wahdatil kammi wal adadi al muqaddasi an kulli ahad, wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zami likulli mawjudin salatan tusabbitu fi qalbi imana wa tahaffidunil qur'ana wa tufahimuni minhul ayati wa taftahuli biha nurul jannati wa nurun na'im wa nurun nadori ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kurang lebih artinya, ya Allah, aku memohon dengan namamu yang agung yang tertulis dari cahaya wajahmu yang tinggi dan maha besar, yang kekal, yang abadi di dalam hati Nabi dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon dengan namamu yang agung dan tunggal, dengan kesatuan yang manunggal, yang maha agung dari kesatuan jumlah, dan yang maha suci di setiap sesuatu, dan yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga engkau limpahkan salawat kepada junjungan kami Muhammad, rahasia kehidupan yang ada, penyebab terbesar bagi setiap yang ada, dengan salawat yang menetapkan iman dalam hatiku dan mendorongku agar menghafalkan Al-Quran, dengan terbukanya bagiku cahaya surga, cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahmu yang mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya
limpahkanlah pula salam sejahtera kepadanya dalam setiap kedipan mata, helaan napas, dan seluas ilmu Allah. Jadi sahabat Mulkan Azam Channel, salawat ini disusun oleh Al-Imam As-Syed Syekh Taqiyuddin Ad-Damsyik Al-Hanbali radhiyallahu an, sahib kitab Aqidatul Ghaib wa Tariqul Rijalul Ghaib, qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi ulumihi, amin. Disebut juga salawat Ruhul Ghaib. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu sendiri telah mencantumkan salawat ini pun dalam kitab Sa'adul Darain, salawat yang sering digunakan sebagai wasilah bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan dalamnya memiliki kalimat suci terdiri dari 4 komponen. Pertama 3 ayat kulhu yaitu Al-Ikhlas, kedua kalimat ma'rifat Nur Muhammad, yang ketiga 3 ayat rangkaian kalimat khusus untuk keberkahan hidup, yang keempat 3 kalimat pembuka 3 energi Nur Ilahiyah, yang berarti rangkaian ayat-ayat salat Ruhul Ghaib ini ada 11 ayat pokok sumber energi ilahiyah. Bila secara kasat kita melihat dan merasakan tidak adanya 11 energi, atau disebut juga asra, atau disebut juga asma, atau disebut juga huruf dalam sir dari 3 energi nuraniyah dari salawat Ruhul Ghaib ini, maka patut dicurigai keilmuan tersebut adalah memutuskan sanad sehingga luntur seluruh karomahnya. Nah, ini pentingnya sanad dan pentingnya yang namanya ijazah keilmuan hikmah itu bukan melihat lafaz-lafaznya terlebih dahulu, tapi mentakror, mengulang dari bait-bait kalimat pengijazah, dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, sehingga turunlah asrar-asrar dari para masyaikh yang mengijazah dan mengizinkan ijazah kepada kita, sehingga apa yang terkabul kepada para masyaikh, pada guru, terkabul juga pada kita, terkabul juga pada orang yang menerima ijazah tersebut bil barakati hakikati kudratullah. Ya, ini pentingnya, dan banyak sekali yang namanya ijazah di kalangan tasawuf ataupun tarekat-tarekat lain memiliki versi-versi antara satu dengan lainnya yang sangat berbeda, karena dari setiap saya secara mulut, secara hati, ya, sehingga banyak terjadi perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pada intinya yaitu kalau kita memang sudah paham kepada asrar ma'rifat, ya, ma'rifat terutama dalam energi huruf, energi salawat, ya, sehingga bisa mendetek secara batiniah gitu. Karena kalau kita pakai ilmu atau kekuatan dari titik ajna atau mata ketiga, maka tidak akan terdetek ilmu seperti ini, ya, tidak akan terdetek karena ini asrarnya sangat suci. Kalau kita mengakses mendetek ini dengan mata ketiga atau ilmu ajna, cakra ajna, maka yang terjadi malah mengakses kepada energi-energi batil, ya, itu bahaya itu, ya. Nanti saya akan sampaikan tulisannya, setelahnya tulisan Arabnya, lalu tawasulnya untuk tiap-tiap ijazah yang saya sampaikan seperti apa, ya. Silakan nanti di akhir ini yang penting kalau dalam hati ada niat menerima ijazah, takror apa yang disampaikan, ulangi, karena yang saya sampaikan pelan-pelan, mau itu ayat Quran ataupun ijazah yang sifatnya salawat, silakan diikuti, ya.
Ini saya ijazahkan untuk salawat-salawat yang sifatnya umum, ya. Nah, di sini mengapa salawat kulhu gaib menjadi salah satu pegangan para rijalul gaib, juga golongan aulia Allah yang hak, ya. Karena salah satu dari asrar dan kulhu gaib ini membedakan dengan salawat yang lainnya, yaitu bermula dari Nur Muhammad, sosok pertama yang dijadikan Allah dari nur jamalnya untuk memperkenalkan dirinya dengan zat lain di alam ketuhanan. Ya, ini bagaimana bisa seperti itu, ya. Ini kalau kita lihat kurang lebihnya, ya, Syekh Al-Alim Abdullah bin Muhammad bin Abbas Al-Zahid radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ajaibul Malakut menerangkan tentang proses kejadian Nur Muhammad, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah telah mendengarkan dari Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada satupun yang menyertai Allah, dan Allah menciptakan nur kekasihnya Muhammad sebelum Allah menciptakan air, aras, kursi langit bumi, kolam lauhul mahfud, surga, neraka, malaikat, Nabi Adam, Hawa, dan dengan jarak 24.400 tahun. Tatkala Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad, nur tersebut menetap duduk di hadapan Allah selama 1000 tahun dan tidak berhentinya bertasbih, bertahmid 1000 tahun. Allah berfirman kepada Nur Muhammad, wahai hamaku, engkau telah diinginkan, engkau terbaiknya ciptaan, dan engkau merupakan keagungan dan juga kemuliaanku. Seandainya bukan karena engkau, tak akan kuciptakan seluruh alam semesta. Barang siapa yang mencintaimu, maka aku akan mencintainya, dan barang siapa yang membencimu, aku akan membencinya. Ya, selanjutnya Nur Muhammad ini mendengar firman Allah tersebut, dan sehingga nur tersebut, nur fauqa nur atau nur ala nur, semakin bercahaya. Maka Allah ciptakan dan pancarkan Nur Muhammad tersebut menjadi 12 hijib, ya. Nah, hijib ini susunan 12 hijib, ya. Jadi yang pertama ada hijib kudrah, yang kedua hijib azamah, yang ketiga hijib izzat, yang keempat hijib haibah, yang kelima hijib jabarut, yang kelima hijib rahmat, yang ketujuh hijib nubuah, yang kedelapan hijib kibriya, yang kesembilan hijib mansilah, yang kesepuluh hijib rifat, yang ke-11 hijib sa'adat, yang ke-12 hijib syafaat, ya. Dimana apabila keseluruhannya itu ada sedikit kesamaan di sini, ya, antara sa'adat ini adalah nama lainnya juga dari hampir sama dengan syafaat, ya, sebetulnya. Jadi yang paling kentara di sini adalah 11 sirnya itu adalah ini, dimana keseluruhan hijib yang Nur Muhammad ini atau hijib kudrah, ya, hijib awal seluruhnya itu jadi saling terangkum, ya, dan keseluruhannya itu disebut dengan hijib tajaliyah ilahiyah, ya, atau hijib mutalsam, ya. Jadi hijib tajaliyah ilahiyah atau hijib mutalsam yang tersembunyi ini hanya Allah turunkan, Allah berikan itu kepada langsung diberikan ilham futuh itu kepada seorang aulia Allah yang bernama Syekh Ahmad bin Idris Al-Fashi dari tarekat Idrisiyah. Ini dua perbendaharaan yang besarnya itu selain hijib syaifi dan hijib mugni, ya.
juga hijib Hafizatun Nabawiyah. Nah, dua hijib ini adalah yang merangkum Nur Muhammad, sehingga beliau itu mengatakan bahwa tarekat awalnya Nur Muhammad dan di akhirnya adalah kun fayakun. Jadi begitu sangat tinggi sekali keilmuan yang Allah anugerahkan. Ya, selanjutnya di sana kalau saya terangkan lebih jauh di sini, ya, alam-alam tersebut sangat panjang ya. Kalau diterjemahkan, saya simpelnya aja. Nah, ketika Allah menciptakan nur dari Nur Muhammad itu dan menyuruh dalam alam-alam ajaliyah ya, alam awal penciptaan ya, menyuruh menciptakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpuji. Ternyata tiang aras ini pun ada tulisan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga malaikat-malaikat yang utama, Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil. Ternyata pada sayapnya itu pun dan dahinya ada surat Al-Ikhlas. Begitupun juga dengan para sahabat yang utama ya, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah. Ternyata di dahinya tertulis surat Al-Ikhlas. Nah, itulah karena ada di kedudukan maqam ma'rifat kudrah di awalnya penciptaan, kehendak Allah ingin seperti itu ya. Jadi maqam ma'rifatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini ya, jadi salah satu keuntungan dari kita mengamalkannya. Oh ya, cara mengamalkannya. Jadi bacalah setiap beres pada sholat itu cukup 9 kali, nggak usah banyak-banyak, 9 kali. Nanti kalau tahajud atau sholat sunat baca lagi sebanyak 9 kali ya. Lalu kita saum seperti biasa, berbuka dan sahur. Saumnya cukup 3 hari. Saumnya saum yaumil bid 13, 14, 15 sunnah Rasulullah yang saya terima seperti itu ya. Insya Allah Rasulullah itu banyak memberikan amanah untuk para sahabat, terutama juga kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, seumur hidup jangan meninggalkan saum 3 hari yang yaumil bid, karena 3 hari di sana itu hitungannya seolah-olah di sisi Allah itu berpuasa sunat 1 tahun penuh. Bayangkan 1 tahun penuh itu ada Senin Kamis, sudah puasa Daud, ada puasa Rajab, dan puasa-puasa sunat lainnya ya. Itu hitungannya. Jadi kalau kita di ahli hikmah itu ada dari Kejawen katanya menerima hari Rabu Pon atau apa dihitung seolah-olah 40 hari, maksimal cuma 40 dengan hitungan seperti itu. Puasa 3 hari dengan hitungan Kejawen dari Syekh Wali Sunan Gunung Jati atau Sunan Kalijaga, itu hitungannya 40 hari, 3 hari dengan pasangan pon-pon atau apa gitu kan. Nah, ini 3 hari dengan sunnah Rasulullah itu hitungannya 1 tahun. Subhanallah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan puasa sunnah yang 3 hari ini wajib. Kalau kita taqarrub lalu menjadi ahli hikmah maka wajib ya. Nah, di sini seperti biasa sholatnya pun harus dijaga, sholat fardunya
Keuntungannya ya pertama pasti dikuatkan keimanan kita dan mahabbah kepada Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala. Keduanya dihindarkan dari segala kejahatan setan, ya dimudahkan untuk menghafal Quran, memahami makna di dalamnya, diberikan keselamatan mutlak lahir batin dari seluruh serangan makhluk baik yang zahir maupun yang batin. Lalu mendapat isyarat kabar batin bergaib dari aulia Allah. Lalu juga magnetnya ilmu, sehingga semua ilmu itu akan mudah untuk menyatu. Lalu membangkitkan inti sel, cupu atau cakra. Ini jadi di dalam diri kita itu ada namanya induk sel atau Nur Muhammad, ya, atau sel inti atau sel induk. Ya, di dalam episode mitokondria itu kita ketahui inti sel itu dihadang dengan satu bakteri gaib, bakteri yang dahulu ada di alam tajaliyah Nabi Adam kepada Rasulullah, ya, sehingga dihadang. Nah, inti sel ini akan terbuka insya Allah dengan riyadoh, salah satunya dengan riyadoh seperti ini. Lalu untuk peka terhadap hal gaib, pembuka hijab, pengobatan medis dan medis, ya, pelarisan, mahabbah, ya, bersihkan diri untuk membangkitkan tuah, suatu tulisan azimah, ya, karena di tiap-tiap asror dari 10 jarinya ini, telapak tangannya itu mengeluarkan, ya, sir daripada yaitu kekuatan dari kulhu gaib tersebut yang memudahkan isi, menaklukkan musuh, mengalahkan musuh, untuk mengusir jin setan dari badan, dibacakan pada air, menghilangkan segala kesusahan, menghilangkan sihir, untuk mengembalikan barang hilang, untuk menemui Nabi Khidir, untuk bertemu Nabi Muhammad, membuat uang asma, transfer energi penyembuhan, membuat air hikmah, untuk memudahkan kelahiran, dan banyak lagi. Kita tidak perlu banyak-banyak, cukup 9 kali saja, karena di sana ada sir, ada fi kulli lamhatin wa nafasin, ada dhamma wa syai'il mula, itu hitungannya 70.000 kali hitungannya. Jadi ketika Syekh Ahmad bin Idris ini bertemu secara suri itu secara ruhaniyah oleh Allah, bukan mimpi, ya, hanya Allah yang tahu hakikatnya seperti apa bertemu suri dengan Rasulullah, ditalkin la ilaha illallah Rasulullah. Lalu saat itu pun ada Nabi Khidir ikut mentalkinkan juga. Lalu ditambahkan lagi oleh Rasulullah SAW, tambahkanlah seluruh sir daripada zikir yang ada di permukaan bumi ini sampai hari kiamat. Apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi Khidir pun tidak tahu. Tambahkanlah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dhamma wa syai'ahu yamullah. Jadi kalimat ini pun dari Rasulullah. Nah, kalimat ini ketika ditambahkan dengan la ilaha Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dhamma wa syai'ahu yamullah, maka ibadah zikirnya itu ibadahnya memenuhi seluruh alam semesta yang sifatnya zahir, alam batin yang sifatnya zahir, juga alam akhirat. Nah, itu tidak bisa dihitung, ya. Kalau menurut Habib Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani radhiyallahu an, jadi 70.000 itu beliau melakukan riset karena beliau itu profesor. Jadi setiap kita bernapas itu sehari 20.000, dan setiap bernapas itu setiap kali berkedip 20.000 kali, setiap bernapas 40.000 kali, karena kita itu kalau tidur terpejam, nggak kayak ikan melotot. Nah, jadi ternyata betul apa yang ditalkinkan itu. Setelah dihitung, dia melakukan riset, kurang lebihnya itu kalau berkedip sehari itu manusia itu 20.000 kali, kalau bernapas 40.000 kali. Nah, kalimat fi kulli lamhatin wa nafasin ada dhamma wa syai'il mula ini
Ini menyambung kepada amalan selawat Ismul Azam ini ya, jadi ditambahkan ke sana di akhirnya, karena cukup 9 kali aja. Kalau sanad-sanad yang lain ada yang sampai 100 kali, ada yang dibaca 1000 kali ya, bahkan sampai ada yang harus melek ngebleng. Nah, itu jadi tidak perlu sampai seperti itu. Untuk sanadnya seperti biasa sudah pernah saya sharing ya, nanti saya sharing lagi dan ditambah lagi doa setelah beres menerima kilau. Jadi di ijazah hasbunallah itu ada doa penerima ijazah. Setiap ijazah yang bersumber insya Allah dari Syekh Ahmad bin Idris, ke bawahnya Syekh Akbar Muhammad Dahlan, melalui saya memberikan izin tasjin beliau untuk mengijazahkan secara umum, insya Allah bersambung sanadnya itu kepada para masyayikh yang sanadnya memiliki sanad rantai emas. Sanad rantai emas itu jelas secara keilmuan. Kalau mendetek ya para masyayikh Syekh Ahmad bin Idris, di Yaman ada sejarahnya, di Mekah ada sejarahnya, di Al-Azhar pun ada sejarah, begitu pun dengan murid-muridnya. Di secara keilmuan pun kuat, ilmu zohir apalagi ilmu batinnya ya sangat kuat itu. Bahkan beliau itu anaknya ada yang menjadi raja Libya, bahkan disebut juga menurut para sejarah itu orang yang paling kaya di zamannya itu adalah Raja Libya, karena beliau diberikan juga diijazahkan hijib mugni, salah satunya dari Syekh Asyib bin Barkias secara ruhaniyah. Kalau hijib Saifi diterimanya dari ruhaniyah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau hijib Hafizatun Nabawiyah itu dari Rasulullah, talqin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin namasyai'ul, itu dari Rasulullah langsung. Betul salawat ini itu pun langsung dari Rasulullah ya. Lalu salawat azimiyah dan istighfar kabir ya beliau. Sedangkan ada lagi salawat yang hijib yang menghimpun tajalli Nur Muhammad, yaitu hijib tajalli akbar dan hijib muntasom ya, muntasam, yaitu salah satunya menghimpun juga hijib ini gitu. Bahkan ada menghimpun intisari hijib bahar dan seluruh hijib-hijib yang lain sebetulnya, dan wiridanya panjang sekitar 27 halaman ditambah 50 ya, sekitar ituan lah. Kalau dijumlahkan 320 halaman. Tapi kalau kita nyawa asalnya udah kena bentar, 10 menit 30 menit bisa beres, walaupun pelan ngajinya. Itu adanya asrar itu di sana ya. Insya Allah saya ijazahkan secara umum salawat ini, semoga bermanfaat, yang makbul kepada para masyayikh ya, kabul juga kepada sahabat sekalian yang menerima ijazah. Semoga Allah terima niat baiknya untuk mengamalkan sesuai syariah dan memudahkan untuk mengamalkannya ya. Selanjutnya untuk teksnya insya Allah nanti diinikan, dan ijazah-ijazah yang lain. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.